Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan share bagaimana cara beriklan di WA tapi tidak kena banned. Oke, jadi buat Anda yang biasa promosi di WA dan sering mendapatkan kendala nomornya diblokir, mungkin setelah menonton video ini Anda bisa punya inspirasi, Anda bisa punya petunjuk bagaimana agar tidak dikena banned. Oke. Ya, jadi di WhatsApp sendiri kita harus kenal dulu apa itu iklan. Ya, jadi iklan itu ya, iklan di WA artinya saya pribadi mengartikan adalah konten tulisan, gambar, video, suara, atau apapun yang kita kirim ke orang lain atau ke WhatsApp orang lain. Jadi misalkan Anda jualannya properti, kemudian Anda punya penawaran properti, misalkan diskon 10% untuk yang lahir di bulan Agustus dan sebagainya. Nah, ini Anda kirim ke orang-orang yang Anda tahu nomor WA-nya. Ya, itulah yang saya sebut dengan iklan. Ya, jadi iklan ini adalah semua jenis penawaran yang Anda kirim ke orang, entah itu bentuknya tulisan saja, gambar saja, video, suara, atau gabungan dari 4 media tadi. Nah, jadi itu iklan ya yang saya artikan. Oke. Kemudian yang selanjutnya teman-teman perlu pahami adalah apa itu banned. Ya, jadi banned itu atau istilahnya diblokir. Ya, jadi diblokir itu kondisi di mana WhatsApp Anda atau nomor WhatsApp Anda tidak bisa lagi Anda gunakan ya karena WhatsApp memblokirnya. Nah, itu biasanya di HP-nya akan tampil seperti ini ya tampilannya ya. Oke. Jadi kalau ada kondisi seperti ini di HP-nya berarti nomornya sudah diblokir oleh WhatsApp seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan banned. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman perlu tahu kenapa WA membanned kita. Ya, jadi kenapa WA membanned kita, memblokir kita? Ya, padahal kita tahu sendiri WhatsApp itu menyatakan dengan resmi bahwa dia menggunakan enkripsi end to end. Artinya WhatsApp itu tidak tahu apa pesan yang kita kirimkan, ya, dan apa pesan yang kita terima. Mereka nggak tahu, ya, karena mereka menerapkan enkripsi end to end, ya. Tapi kenapa bisa WA memblokir kita? Ya, tentu mereka nggak melihat konteks teksnya. Tapi yang pertama, WA akan memperhatikan laporan dari user. Ya, jadi misalkan Anda kirim promosi seperti ini, nah saya merasa terganggu, saya ditawarkan opsi oleh WhatsApp, ada 3. Yang pertama laporkan, blokir, atau tambah ke kontak. Kalau saya merasa terganggu, ya, saya merasa terganggu dan saya tidak kenal dengan nomor ini, maka saya bisa saja pilih laporkan. Ya, laporkan berarti saat saya pilih laporkan, maka pesan ini ya akan dikirim ke WhatsApp. Ya, akan dikirim ke WhatsApp sebagai bentuk pelaporan kita bahwa pesan ini mengganggu atau spam. Ya, pesan ini mengganggu atau spam. Ya, makanya kalau yang melakukan seperti itu atau yang melaporkan seperti itu banyak, ya, atau mungkin bahkan 1, 2, 3 orang saja, ya WhatsApp kalau memprosesnya, ya maka nomor kita akan diblokir seperti itu. Ya, jadi salah satu pemicu kenapa nomor WA kita di-banned adalah laporan dari user yang merasa terganggu dengan pesan yang kita kirimkan. Seperti itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah WA memblokir kita karena menganggap kita melakukan aktivitas mencurigakan. Sekali lagi saya bilang, WhatsApp itu menerapkan enkripsi end to end. Ya, jadi dia tidak tahu apa isi pesan yang kita kirimkan ke orang dan WhatsApp juga tidak tahu apa pesan yang kita terima dari orang lain. Tapi bagaimana WhatsApp melihat kita melakukan aktivitas mencurigakan? Ya, jadi ada 3. Yang pertama, kita mengirim pesan terlalu cepat. Ya, jadi kalau pesan kita kirim terlalu cepat dan ke banyak orang, nah itu dianggap ini mencurigakan kayak gitu. Oke, kemudian yang kedua, kita dianggap melakukan aktivitas mencurigakan adalah kita mengirim pesan terlalu banyak. Ya, jadi misalkan kita kirim pesan kok dalam 1 menit kita kirim ke 20 orang atau ke 30 orang. Nah, ini WhatsApp, wah, ini nggak normal gitu, bukan pekerjaan manusia kayak gitu ya. Jadi WhatsApp menganggap ini aktivitas mencurigakan. Kemudian yang ketiga, kirim pesan ke yang bukan kontak ya. Jadi WhatsApp tahu ya bahwa kita kirim pesan ini ke kontak kita atau bukan ya, karena WhatsApp tahu yang mana saja nomor kontak kita dan yang mana bukan ya, seperti itu. Nah, 3 hal ini dijadikan parameter oleh WhatsApp, dijadikan rujukan oleh WhatsApp untuk memutuskan bahwa kita menggunakan atau melakukan aktivitas yang mencurigakan atau mengganggu seperti itu. Nah,
Kalau teman-teman tahu ya masalah atau alasan kenapa WA memblokir, yang pertama laporan user, kemudian yang kedua aktivitas mencurigakan, maka solusinya ya sangat mudah ya. Jadi teman-teman ya, agar beriklan di WA tidak kena banned ya, sebenarnya jangan lakukan yang membuat WA memblokir kita atau membanned kita. Yang pertama gini ya, yang pertama ini saya kasih solusi, jangan kirim pesan kecuali ke orang yang memang database kita ya. Jadi kalau misalkan ada 5 orang yang kita tahu nomor WA-nya, dan 5 orang ini hanya 3 orang yang memang pernah chat ke WA kita, maka inilah yang kita kirimkan ya. Jangan kirim ke 2 orang ini karena mereka nggak pernah sama sekali berinteraksi dengan kita, walaupun kita tahu nomor WA-nya ya. Jadi itu kenapa ya, kalau kita kirim ke 2 orang ini dan mereka merasa terganggu ya, maka mereka bisa memilih opsi untuk melaporkan kita ya. Kita nggak bisa halangin dong mereka melaporkan kita atau tidak ya. Jadi kalau mereka merasa terganggu atau sering sekali kita kirimkan mereka iklan penawaran yang tidak mereka mau ya, mereka bisa melaporkan dan otomatis resikonya nomor WA kita terblokir. Kemudian yang kedua, gunakan jeda per pesan ya. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan tools WA ya, seperti misalkan WA Boomer atau tools apapun ya, usahakan jedanya dibuat uh, lebih lama ya dari biasanya, atau mungkin lebih panjang dari biasanya. Misalkan jedanya antara satu pesan ke pesan yang lain, jedanya misalkan 10 detik atau 15 detik ya, atau berapa detik ya. Jadi buat jedanya gitu. Kemudian yang ketiga ya, gunakan variasi pesan ya. Jadi pesannya kalau bisa jangan sama semua, minimal ada kalimat-kalimat yang terganti atau kata-kata yang diganti. Biasanya tools-tools WA itu ada fasilitas spin text-nya. Di WA Boomer pun demikian ya, ada fasilitas spin text-nya, ini Anda bisa manfaatkan. Kemudian yang terakhir, sampaikan bagaimana cara agar orang tidak menerima pesan Anda sehingga mereka tidak melaporkan Anda ya. Jadi misalkan Anda kirim pesan ya, misalkan pesan promosi ya, tulis di bagian bawah kalimat, di bagian bawah pesannya ya, bila Anda tidak ingin menerima pesan ini lagi, tolong balas dengan stop ya, misalkan seperti itu. Jadi saat mereka menerima pesan lalu mereka membaca tulisan ini, mereka akan balas stop. Kalau mereka merasa terganggu ya sudah, nanti mereka di pengiriman berikutnya tolong ya nggak usah dikirimin lagi, karena mereka sendiri merasa ya tidak butuh dengan informasi yang kita kirimkan, seperti itu ya. Jadi itu mungkin beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan untuk beriklan di WA tapi minim banned atau tidak kena banned, seperti itu. Sebenarnya kalau teman-teman mau ini ya, mau paling gampang ya, kalau misalkan teman-teman menggunakan tools apapun ya, tools WA apapun untuk iklan di WhatsApp, usahakan goal teman-teman adalah bukan mendapatkan closing ya, tapi mendapatkan orang-orang yang mau menyimpan nomor Anda sebagai kontak mereka ya. Kalau mereka sudah menyimpan kontak Anda sebagai kalau mereka sudah menyimpan nomor WA Anda sebagai kontak mereka, maka biasanya kalau kita kirim pesan ke mereka di lain hari atau di lain waktu, itu sudah nggak dianggap lagi ya, nggak dianggap lagi pelanggaran oleh WhatsApp, seperti itu ya. Jadi Anda lebih aman seperti itu ya. Jadi goalnya adalah bagaimana mendapatkan sebanyak mungkin orang yang mau simpan nomor WA kita di kontak mereka. Entah dengan cara bagaimana, misalkan dengan mengirimkan konten-konten yang bermanfaat, ya jangan yang jualan terus, yang bermanfaat juga. Misalkan Anda mengelola bengkel, ya kirimkan juga konten-konten seperti misalkan cara merawat motor, kemudian cara mengganti ban secara mandiri, ya, atau misalkan cara mengganti oli, cara membeli oli yang baik, dan sebagainya macamnya. Jadi konten-konten bermanfaat ini saya rasa semua orang akan merindukan dibandingkan terus-menerus Anda mengirimkan mereka konten-konten promosi yang tentu tidak setiap saat mereka mau dikirimkan seperti itu ya. Oke, itu dia, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain.